Ya, pemirsa, jumlah pemudik Lebaran 2024 diprediksi mencapai 193 juta orang, meningkat 50% dari tahun lalu. Dan apa saja yang sudah disiapkan pemerintah, kapan puncak arus mudik, dan berbagai kesiapan lainnya, kita akan membahasnya malam ini bersama juru bicara Kemenhub, Adita Irawati. Assalamualaikum, selamat malam Bu Adita. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Nadia. Iya, Bu Adita, ini kurang dari 2 pekan menjelang Hari Raya. Apa saja persiapan Kementerian Perhubungan menjelang arus mudik nanti? Ya, kami sejak berbulan-bulan yang lalu ya sudah berkoordinasi dengan seluruh unsur ya, Mhm. baik itu kementerian lembaga terkait maupun juga dengan stakeholders, khususnya operator transportasi di seluruh Indonesia. Dan dari koordinasi itu kami lakukan dengan antara lain melakukan berbagai macam kesiapan terkait layak operasian dari alat transportasi Oke. maupun juga sosialisasi yang sudah mulai dilakukan juga oleh stakeholders. Mhm. Lalu yang kedua, kami juga turun langsung ke lapangan, Mbak, inspeksi langsung terhadap berbagai prasarana dan sarana, memastikan semuanya juga sudah siap untuk melayani lonjakan penumpang ya, yang Mhm. tadi sudah disebutkan meningkat sekitar 50% dibandingkan tahun yang lalu. Dan Oke. juga tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan berbagai persiapan terkait skema rekayasa lalu lintas. Yang Mhm. ini nanti tentu penting dilakukan ya untuk mengantisipasi pergerakan yang melonjak khususnya di jalan tol maupun juga di Oke. jalan arteri. Jadi hal-hal itu Mbak, intinya adalah koordinasi ya, dan Mhm. juga melihat langsung kesiapan di lapangan. Oke, baik. Tadi lonjakan diprediksi sekitar 50%, titik-titik paling rawan terjadi lonjakan arus mudik ini di mana saja, Bu Adita? Ya, jadi dari 193 juta yang menjadi potensi pergerakan itu, Mhm. bisa dikatakan 56% itu terjadi di Pulau Jawa Mbak ya. Dan Oke. ini wajar karena memang populasi terbesar kan memang ada di Pulau Jawa. Mhm. Dan sebagian besar memang nantinya akan menggunakan angkutan jalan atau transportasi darat ya. Oke. Meskipun juga tentunya nanti laut, udara, dan kereta api semua juga akan digunakan, tetapi Mhm. memang yang paling krusial itu di jalan. Oleh Oke. karenanya, yang menjadi pusat perhatian kami ini ada di tol, khususnya di tol Trans Jawa. Mhm. Dan ruas yang paling krusial memang Cipali, karena di sini nanti akan terjadi pertemuan dengan tol Cisumdawu dari Jawa Barat, dan juga nanti Cipali masuk ke Jawa Tengah yang nantinya tentu akan Mhm. menjadi persimpangan ya. Baru nanti Oke. setelah di Jawa Tengah mungkin akan lebih leluasa karena terbagi jalannya. Selain Oke. itu juga tentunya penyeberangan Merak beserta juga tol Meraknya itu sendiri. Ini Mhm. karena banyak sekali dari hasil survei kami yang akan juga berjalan dari timur ke barat ke arah Sumatera. Jadi ini yang juga menjadi pusat perhatian kami. Di samping itu Mhm. kalau untuk laut ini juga tentu menjadi perhatian khususnya di lokasi-lokasi yang laut itu menjadi transportasi utama ya. Mhm. Seperti di Pulau Sulawesi, di Kalimantan, di Indonesia Timur, itu semua menjadi perhatian kami. Dan tidak kalah penting memang Oke. bandara. Bandara tersibuk nantinya sepertinya ada di Soekarno-Hatta ya, baik Oke. untuk keberangkatan maupun kedatangan. Jadi ini semua menjadi Mhm. fokus perhatian kami dan tentunya bersama unsur terkait kami juga sudah melakukan berbagai persiapan. Mudah-mudahan nanti semuanya siap dan bisa memberikan layanan yang baik. Baik, potensi lonjakan terbanyak di Pulau Jawa, tapi Bu Adita, ini kemarin juga ada beberapa jalur mudik yang terendam banjir, salah satunya di jalur Demak. Antisipasi dari Kemenhub bagaimana? Ya, kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian ya Mbak dan juga dengan pemerintah daerah. Dalam arti bagaimana kita bisa mencarikan jalur alternatif. Jadi mulai sekarang memang dengan pemerintah daerah Jawa Tengah dan juga dengan pihak kepolisian kami sudah bekerja sama untuk mencoba mencari jalur-jalur alternatif juga bersama Kementerian PUPR Mhm. yang nantinya disiapkan untuk mengantisipasi jika jalur di Demak dan di Jawa Tengah Utara khususnya ada Oke. rendaman yang mungkin tidak bisa dilewati gitu. Oke. Selain itu juga di berbagai jalan arteri maupun di jalan tol, ini kami juga sudah siapkan di berbagai titik yang punya potensi banjir itu adalah pompa. Jadi Mhm. begitu nanti mulai ada potensi langsung pompa diaktifkan sehingga diharapkan tidak mengganggu perjalanan secara signifikan gitu ya. Jadi itu Mbak upaya-upaya kami di samping tentunya sosialisasi terus kepada masyarakat ya supaya mereka tidak terjebak dalam jalur yang nantinya akan justru menuju ke genangan. Baik, langkah antisipatif sudah disiapkan, mudah-mudahan siap. Bu Adita, terkait dengan lonjakan di jalur darat tadi, mungkin kesiapan terkait rest area, apakah tahun ini juga akan ada rest area baru yang disiapkan? Ya, ada beberapa titik rest area baru, khususnya di jalur tol yang baru ya, Mbak. Tahun lalu seperti Cisumdawu itu kan masih fungsional ya.
dan tahun ini sudah operasional sehingga titik rest area-nya juga tentu sudah bertambah. Juga di beberapa jalur di tol Trans Jawa itu juga ada beberapa titik rest area yang baru juga di menuju Merak. Nah, Mhm. tentunya dalam mengelola rest area ini perlu penanganan khusus ya, karena kami sadari rest area ini juga jadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan. Mhm. Karena banyak masyarakat yang memaksakan diri masuk sehingga ada limpahan di bahu jalan. Nah, untuk itu Oke. kami himbau kepada masyarakat juga untuk jika penuh bisa menggunakan rest area yang ada di jalan arteri. Jadi Oke. bisa keluar dulu sebentar di tol dan istirahat di arteri, baru setelah itu masuk lagi. Daripada terjebak ya, karena memaksakan diri masuk. Dan di dalam rest area sendiri juga kita tentu ada rekayasa juga Mbak untuk alurnya, Mhm. dan juga memberikan maksimal waktu masuk itu 30 menit. Memang tidak Oke. mudah ya untuk Aha. memastikan mereka 30 menit, tapi ini kita upayakan dan kita sangat mengharapkan kesadaran dari seluruh unsur masyarakat juga untuk memberikan kesempatan ya kepada yang lain untuk bisa menggunakan rest area. Hal-hal itu Mbak yang kita sedang persiapkan dan tentu terus dilakukan simulasi ya bersama Kementerian PUPR dan juga operator jalan tol dan pengelola rest area. Baik. Terakhir mungkin Bu Adita, kapan prediksi puncak arus mudik dan arus balik dan himbauan dari Kemenhub mungkin kapan waktu terbaik untuk melakukan perjalanan? Ya, dari survei kami diprediksi memang pergerakan itu akan mulai terjadi H-7. Jadi sudah mulai terjadi angkanya bisa sampai 10-20 juta ya Mbak ya kalau dari Oke. hasil survei ya. Dan kemudian akan terus meningkat sampai nanti tertinggi ada di H-3. Oke. Tapi relatif hampir sama angkanya ya, tetapi yang tertinggi memang di H-3 Mhm. dan jam favorit bepergian itu dari survei itu sekitar jam 4 sampai jam 10 pagi. Oke. Jadi sepertinya memang dipilih setelah sahur ya dan mungkin masih merasa fresh untuk melakukan perjalanan. Sementara untuk arus balik itu Mhm. puncaknya hampir sama. Semua sepertinya memilih di H+3. Yang ini juga tentu harus menjadi perhatian khusus karena umumnya ketika balik ini masyarakat tanggalnya hampir sama, karena mungkin cutinya kan juga berakhir sama ya, Oke. sehingga mereka mungkin tidak berencana untuk melakukan perpanjangan dan kalaupun ada mungkin angkanya tidak sebesar yang ingin kembali di H+3. Jadi memang sarannya adalah perhatikan apa yang sudah kami sampaikan tadi untuk bisa bijak juga memilih waktu dan juga merencanakan perjalanan dengan baik. Nah ini juga salah satu himbauan kami Mbak Nadia ya kepada masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak jauh hari, Mhm. terus perhatikan himbauan-himbauan pemerintah, khususnya terkait dengan tanggal-tanggal puncak dan jam Oke. puncak, supaya Baik. nanti bisa melakukan perjalanan lebih leluasa. Umum himbauannya adalah juga mohon bisa memperhatikan juga ya jadwal, karena tentu dengan kepadatan ini bisa jadi perjalanan menuju simpul transportasi menjadi lebih panjang. Jadi itu Mbak himbauan kami dan juga Baik. tentunya persiapan diri sebaik-baiknya, khususnya yang menggunakan kendaraan pribadi. Baik, hindari waktu-waktu yang rawan dan juga potensi terjadi kemacetan. Kalau bisa mudik lebih awal dan balik lebih akhir begitu ya. Terima kasih Bu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan telah bergabung di Aini Sore. Selamat malam.